merasa ada yang kurang ketika sosok presiden belum melaksanakan ibadah haji. Pada masa itu desakan kepada presiden untuk menunaikan ibadah haji berdatangan dari segenap masyarakat. Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji memiliki arti yang penting bagi umat Islam. Meskipun diwajibkan bagi yang mampu, namun hampir semua umat Islam tentunya ingin melaksanakan ibadah haji dan senantiasa berusaha untuk melaksanakannya. Hanya orang-orang yang memiliki modal, kesehatan, ketangguhan dan keimanan yang kuat saja yang bisa melaksanakan ibadah haji. Sehingga bagi orang Indonesia, orang yang telah menunaikan ibadah haji memiliki derajat sosial yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Penghormatan tersebut tak lepas dari tradisi ibadah haji pada masa-masa dahulu, yaitu orang-orang dari Nusantara yang berangkat menunaikan ibadah haji, ternyata tak sekedar melaksanakan ibadah haji saja, tetapi dibarengi dengan menuntut ilmu agama. Sehingga ketika pulang ke tanah air, mereka menjadi ulama di lingkungannya. Ketika pada masa-masa kolonial Belanda, peranan haji pun semakin meningkat. Ketika melaksanakan ibadah haji, tentunya bertemu dengan umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Dan, salah satunya mengenalkan gagasan-gagasan anti-kolonialisme. Hal ini menyebabkan sekembalinya ke Nusantara, banyak haji yang menjadi pelopor gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajah. Contoh kasus, seperti gerakan pemberontakan Banten yang terjadi pada paruh kedua abad 19, yang banyak diprakarsai oleh para haji. Perpaduan antara nilai-nilai religiusitas tersebut dengan nilai-nilai sosio-historis yang melingkupinya menyebabkan glorifikasi ibadah haji mencapai titik puncaknya dan paripurnanya. Namun, sebaliknya juga menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa jika seseorang yang dipandang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi belum melaksanakannya, hal ini akan menyebabkan pembicaraan dan pergunjingan di masyarakat. Apalagi saat mengetahui orang yang belum melaksanakan ibadah haji tersebut adalah sosok yang terhormat di lingkungannya. Masyarakat bahkan kadang rela untuk iuran untuk membiayai sang tokoh untuk berangkat ke Tanah Suci. Hal ini juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu, Presiden Soekarno yang merupakan pemimpin yang beragama Islam, ketika belum melaksanakan ibadah haji, menjadi ganjalan tersendiri bagi umat muslim di Indonesia. Seperti yang disebutkan tadi, yaitu masyarakat memiliki tradisi glorifikasi terhadap haji, menjadikannya merasa ada yang kurang ketika sosok presiden belum melaksanakan ibadah haji. Pada masa itu desakan kepada presiden untuk menunaikan ibadah haji berdatangan dari segenap masyarakat. Terlebih pada saat itu, Indonesia sudah bisa mengorganisasi pelaksanaan haji secara mandiri, yaitu pada tahun 1951. Desakan itu salah satunya muncul dari warga Nahdiyin, yaitu warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb, Madura. Warga Nahdiyin membentuk panitia pemberangkatan naik haji presiden. Sebagaimana yang dilansir majalah bulanan berita Lino nomor 5 tahun kedua tanggal 1 Jumadil Ula 1372 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Januari tahun 1953. Sebagai catatan majalah atau buletin Lino adalah kependekan dari Lailatul Ijtima, Nahdlatul Ulama. Media ini lebih mendekati bentuk buletin yang diterbitkan oleh PBNU sejak tahun 1937-an. Isinya mengenai informasi kegiatan Lailatul Ijtima, dan juga memuat nama-nama warga NU yang wafat untuk didoakan. Selain itu juga mengupas masalah keagamaan, informasi organisasi, politik, kemasyarakatan dan lain-lain. Panitia pemberangkatan haji presiden tersebut diketuai oleh Raden Haji Ahmad Soleh. Tugas kepanitiaan tersebut adalah mendesak Presiden Soekarno untuk naik haji. Mereka juga berkirim surat ke PBNU untuk mendesak Presiden. Dan, sebagai konsekuensinya, mereka dalam hal ini penduduk Ganding siap melakukan penggalangan dana sekedar untuk hal yang berhubungan dengan keberangkatan haji presiden. Demikian kutipan dari buletin Lino tersebut. Dalam surat jawaban yang diterima PBNU dari Kabinet Presiden,
diutarakan bahwa sudah menjadi niat yang pasti dari Presiden untuk melaksanakan ibadah haji jika diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Kapan waktunya niat tersebut bisa terlaksana? Pada saat tersebut belum dapat direncanakan karena tergantung dari situasi negara. Pada musim haji tahun 1953 itu, Presiden Soekarno belum bisa melaksanakan ibadah haji. Polemik di kabinet masih menjadi atensi Presiden. Juga pada tahun berikutnya, Presiden belum bisa melaksanakannya. Barulah pada tahun 1955, beliau dapat melaksanakan ibadah haji tersebut. Pada tanggal 18 Juli tahun 1955 pagi, lapangan terbang Kemayoran begitu ramai, karena ribuan orang menanti untuk melepas sang presiden beserta rombongan yang berjumlah 31 orang menuju Tanah Suci. Dalam amanatnya Presiden Soekarno mohon pamit dan minta doa keselamatan kepada rakyat Indonesia. Sebelum menuju Arab Saudi, Presiden melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir terlebih dulu selama 5 hari. Barulah setelah itu Presiden Soekarno tiba di Bandara Jeddah. Dan, Raja Saud bin Abdul Aziz langsung menyambutnya. Seperti halnya di Mesir, Presiden Soekarno juga mendapat sambutan yang meriah di Arab Saudi. Setelah sambutan kenegaraan di Bandara Jeddah, rombongan langsung dibawa Raja Saud bin Abdul Aziz ke Madinah, untuk menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendekati makam dengan berjalan kaki, Raja Saud terkesan karena melihat Presiden Soekarno melepas seluruh atribut kenegaraan dari jas kepresidenannya saat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat. Terjadi dialog antara keduanya. "Mengapa Anda melakukan itu, Tuan Presiden?" Dengan sigap Presiden Soekarno menjawab, "Kita menuju makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dia lebih tinggi dibandingkan saya dan Anda, Tuan Raja." Begitu tiba di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Presiden Soekarno bersimpuh dan menengadahkan kepala beliau dengan linangan air mata. Di sisi kirinya Waperdam Zainul Arifin juga menangis haru. Cukup lama Presiden Soekarno dan rombongan berdoa di sana. Esok harinya, setelah kembali ke Jeddah, rombongan menuju Makkah untuk melakukan tawaf kudum atau tawaf kedatangan sebelum menuju Arafah. Di sana Presiden dan rombongan inti berkesempatan memasuki bangunan Ka'bah lewat pintu berlapis emas. Di dalamnya dilakukan sholat sunnah. Usai sholat, Raja dan tamu-tamu kenegaraannya mencuci dinding Ka'bah. Selama pelaksanaan ibadah haji, Presiden Soekarno memberi masukan berharga bagi Raja Saud bin Abdul Aziz. Presiden menyarankan agar jalur sa'i dibagi dua dan didirikan bangunan 2 lantai agar dapat memuat jamaah sebanyak mungkin untuk melakukan sa'i. Untuk Padang Arafah, Presiden menyarankan ditanam pepohonan hijau, yaitu pohon mindi yang bibitnya didatangkan dari Indonesia. Pemerintah Arab Saudi sangat menghargai sumbangsaran tamu negaranya tersebut. Menjelang berakhirnya kunjungan kenegaraan, Raja Saud menyematkan bintang kehormatan pada Presiden Soekarno dan Zainul Arifin. Sedangkan sebagai cindera mata, Presiden dipersilahkan membawa pulang mobil yang dikendarainya selama menjadi tamu negara, yaitu mobil Chrysler Crown Imperial keluaran terbaru pada 1955. Dan, mobil ini kemudian pernah dijadikan mobil resmi kepresidenan. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1955, Presiden Soekarno dan rombongan melaksanakan tawaf wada, terus kembali ke Jeddah. Besoknya, rombongan kembali ke tanah air. Dan, tanggal 5 Agustus tahun 1955, Presiden Insinyur Haji Soekarno dan rombongan mendarat kembali di Kemayoran.